Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 14 September 2024. Hari ini gereja merayakan Pesta Salib Suci. Pesta ini berkenaan dengan penemuan kembali salib Tuhan kita Yesus Kristus oleh Santa Helena, ibunda dari Kaisar Konstantinus. Ketika Raja Persia menaklukkan tanah suci dan menduduki Yerusalem, ia merampas salib Yesus Kristus dan membawanya ke Persia. Akan tetapi tidak lama kemudian, ketika Kaisar Romawi Heraklius mengalahkan Persia, salib itu dituntut untuk dikembalikan. Bahkan konon katanya Heraklius sendiri memikul salib Tuhan itu sampai ke puncak Golgota. Pada abad keempat, salib itu ditemukan oleh Santa Helena, ibunda Kaisar Konstantinus Agung. Dan kemudian dibangunlah sebuah gereja untuk penghormatan terhadap salib Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Pesta Salib Suci, dan yang paling penting adalah menyadari bahwa salib itulah yang membawa kita menuju kepada keselamatan. Bacaan Ekaristi dari kitab Bilangan digambarkan bagaimana orang-orang yang dipakut ular ketika melihat ular tembaga yang didirikan oleh Musa, maka umat kembali mendapatkan kehidupan. Sedangkan dalam bacaan yang kedua, Paulus menegaskan Yesus menyerahkan diri dan Allah berkenan untuk meninggikan dia di atas segala-galanya. Ia ditinggikan di atas kayu salib untuk menyelamatkan bangsa manusia. Dalam Injil, dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus menegaskan anak manusia yang telah turun dari surga akan ditinggikan untuk membawa kehidupan, membawa keselamatan yang datang dari Allah. Saudara-saudaraku terkasih, hari ini kita merayakan salib yang awalnya adalah lambang yang sungguh menjatuhkan, lambang kehinaan, lambang kejahatan, diubah oleh Yesus menjadi lambang sukacita. Salib itulah yang membawa kita menuju kepada keselamatan. Maka hari ini kita akan merenungkan salib yang diubah
dari kehinaan menjadi kemenangan berkat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Kita juga diajak untuk berani memikul salib kita masing-masing. Persoalannya adalah, apakah semua yang kita derita adalah salib? Penderitaan dikatakan salib kalau itu kita lakukan demi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau itu akibat atas kesalahan kita, itu bukanlah salib. Maka jangan mudah kita mengatakan ini adalah salib. Kalau itu karena kesalahan kita, kederaan kita, bukanlah salib. Tapi kalau kita karena nama sebagai murid Kristus melakukan tindakan sebagai murid Kristus dan mendapat tantangan, kesulitan, itulah salib. Lewat salib kita dibawa kepada kebangkitan, kita dibawa kepada kehidupan, agar akhirnya kita menyadari kesudahan salib adalah kebangkitan dan kehidupan. Lewat salib itulah kita mendapatkan kehidupan yang kekal berkat kebangkitan Yesus dari salib. Kalau kita diajak memandang salib, berarti tidak cukup memandang, tetapi kita mengimani Dia yang disalib, yang membawa kepada kehidupan. Maka seperti orang Israel yang memandang ular tembaga dan selamat, demikian pula kita memandang salib dan beriman kepadanya, kita juga akan diselamatkan. Semoga dengan merenungkan salib ini, kita tidak mundur bila menghadapi salib-salib itu. Sebagai anak-anak Allah, bila dikucilkan, dicaci maki, mendapatkan tantangan, itulah salib yang harus kita panggul menuju puncak Golgota, yakni menuju kepada kehidupan yang kekal, agar akhirnya kita semua berkat salib itu mengalami keselamatan. Mari mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan memikul salib kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas salib Putra-Mu yang membawa kami kepada keselamatan. Engkau menghendaki agar kami pun memangku salib kami masing-masing. Maka kuatkanlah kami, bantulah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga akhirnya lewat salib itu kami pun berani mewartakan cinta kasih-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar dengan bantuan dan rahmat-Mu kami semakin mampu untuk bangkit dengan iman yang semakin kokoh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya.
Dan semoga Engkau senantiasa mendampingi kami dengan rahmat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus menghidupi pola hidup yang sehat, agar kalau kita sehat, keluarga sehat, semua orang sehat. Syukur atas kesempatan panjenengan semua boleh ambil bagian dalam karya gereja dengan doa-doa, tenaga, dan dana, sehingga akhirnya gereja tetap boleh menjadi perpanjangan tangan Allah dan siap memangku salib. Semoga dengan demikian kita semua terlibat lewat talenta-talenta yang kita sumbangkan di lingkungan wilayah, paroki, rayon, kevikepan maupun keuskupan. Semoga akhirnya gereja kita benar-benar menjadi gereja yang berjuang untuk memangku salib menuju kepada kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.